Puji Tuhan. Biarlah sukacita kita melimpah saat ini, kita mau duduk diam untuk terima kebenaran firman Tuhan. Mari sejenak kita mau teduhkan hati kita mau tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersukacita Tuhan pada pagi hari ini. Dan bila sukacita kami melimpah, kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kembali sedang kami kasih Bapak Pendeta Dr. Saya Pariaji bersama dengan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Dani Pariaji, diberkati Tuhan. Setiap firman disampaikan pasti memberkati setiap jemaat Tuhan. Gembala sidang, Gembala martir, karena hanya seorang martir yang diberi kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan kami doa firman yang disampaikan tertanam di dalam lubuk batin kami, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah 100 kali lipat ganda. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa.
hamba diberi karena aku yang buat SK terus jangkit. Pasti kamu kuangkat sebagai gembala sidang seperti Kaisar Kuas Bangtung Bayi Tanah yang kedua kali untuk membangun gereja seperti kisah Pasul. Aku perintahkan kamu untuk mengembalikan Perjalanan Kudus dan minyak urapan yang kuasanya tiada dan tarang dibuka bumi. Dengan tubuh darahmu membangkitkan orang-orang mati, bangkit bayi-bayi mati lebih dari 25. Dengan percaya orang-orang first mati dibangkitkan. Juga orang-orang yang beban berlesu, kanker tumor juga disembuhkan. Kami doa agar siapapun hari ini kami akan berjaman, mereka akan diperjamuan karena zaman kisah Rasul setiap bertemu mereka mencakap roti. Maka engkau yang mengatakan mau lihat pasti semua besar di surga. Kalau berdosa mereka, maka kami setakat dalam nama Bapa, Putra, Roh semua setiap jemaat di TPS diprogramkan kurang suci agar mereka suci pikirannya, berkatanya dan segala perbuatannya. Kami doa agar siapa yang sakit yang disembuhkan, bahkan mereka yang mengandung mereka selamat. Kami doa agar kami semua TPS bersama kami agar bebas dari virus corona. Kami tolak virus corona, kami tolak segala kutuk sakit, kami tolak segala penderitaan, resesi ekonomi kita tolak. Semua diberkati, tidak miskin, tidak kurang, apapun yang diinjak selalu berhasil. Kami doa berkati mereka hari ini memisahkan diri untuk Perjalanan Kudus. Engkau yang mengatakan kuasanya tiada taranya di muka bumi. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi hari ini saya akan memperjelas yaitu kuasa minyak dan anggur. Maka kuasanya besar sekali. Kalau saya jelaskan lagi bagaimana caranya orang lain ini dimasuki atau ada kuasa minyak dan anggur. Dan saya perintah Tuhan langsung membalikan kuasa minyak anggur. Maka banyak orang-orang mati dibangkitkan, orang yang beban berat tisu dilepaskan. Maka itulah kalau Anda kalau persiapkan bawa roti dipecah-pecah, saya ingatkan jangan sampai dimasukkan. Kalau anak kecil kan maunya roti tak masuk ke sirup anggur, maka itu salah. Tuhan ngajar di Yohanes 13 itu salah. Jadi dan kali saya sampaikan lagi kalau orang megang roti masuk ke sirup itu salah tuh, anggur atau enggak. Tuhan katakan enggak boleh karena beberapa gereja melakukan itu berjamaah roti masuk ke anggur. Maka saya mengingatkan kepada Anda bahwa betapa kuasa anggur untuk membangkitkan hari kiamat, untuk Anda bahkan dengan minyak Anda dikurun. Tuhan ngajar saya berkali-kali kembalikan minyak, yaitu apa? Orang dikurun, so, dibuka 5-6 tahun, dibuka awet muda. Kan luar biasa. Dunia tidak pernah ada. Saya diberi kuasa apa? Saya seorang materi yang orang mau ke neraka itu Anda. Maka dengan minyak anggur itu juga akan ada dibangkit hari kiamat, terbang ke surga. Jadi pentingnya kuasa minyak anggur dan Perjalanan Kudus itu yaitu kuasanya besar. Maka Anda dibangkitkan, terbang masuk kerajaan surga. Kita baca di sini yaitu di Lukas pasal 10 30-37. Lukas 10 ayat 30-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan.
Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Jadi kuasa anggur memang tidak dirusakkan, tapi artinya banyak sekali. Kuasanya besar. Maka kalau disebutkan apa? Dengan minyak anggur membangkitkan bayi mati lebih dari 25 so. Di dunia nggak pernah ada. Atau dengan minyak orang dikubur pakai minyak. Tuhan ngajar saya berkali-kali tentang penguburan. Aneh. Karena seorang mati punya fasilitas, diajari ngubur, bahkan dipraktekkan untuk ngubur orang. Padahal saya bukan kepalanya, maka betapa kuasa besar maka Anda pegang. Sampaikan, yaitu bukan saja yang tidak dirusakkan, tapi juga Anda yang sakit sembuh, wis mati bangkit, juga Anda akhir zaman Yesus yang telah wafat mati, kemudian bangkit. Maka Tuhan ngajar kasih minyak kuburannya, tubuhnya. Maka penting sekali Anda perhatikan, Tuhan Yesus mengatakan apa? Mengatakan akan bangkit. Maka Tuhan sih minyak lebih dulu. Maka tapi Anda kalau terima Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan Anda akan hidupkan, akan bangkit dari kiamat. Jadi kuasa yang bukan sama itu tidak dirusakkan di dalam Wahyu 6. Tetapi oleh betapa agar Anda tidak mengalami sakit dan beritaan. Maka itulah kalau sasaran kalau ibu-ibu ngandung, yaitu Anda berusaha bersedang kudus. Kalau ada masalah, doanya saya cari doanya untuk bayi dengan minyak dan anggur. Anda mengatakan bayi ini kuserahkan warga surga yang kuasanya, yang segamnya lahir dan selamat. Maka Anda perlu mengucapkan doa itu, anakmu lahir selamat dan sempurna sesuai firman Tuhan, sebagai warga surga disempurnakan. Maka kita kisah ayat itu betapa Tuhan meneraikan kuasa minyak dan anggur untuk diperhatikan. Zaman Bethlehem persembahnya cuma 2, minyak dan anggur. Sekali lagi persembahan di Bethlehem minyak anggur. Maka setelah diruntuhkan Bethlehem, hanya nggak ada persembahan minyak anggur di Bethlehem. Tapi saya punya tugas membalikan kuasa minyak anggur. Maka Anda perhatikan minyak anggur fungsinya banyak. Maka yang pertama tadi ada orang warga Yerusalem, artinya warga surga bisa jatuh dosa. Tuhan juga akibat dosa ini dia dirampok, disiksa, dipukuli, di jalan sampai setengah mati, artinya koma. Saya orang koma. Bagian orang koma perlu minyak anggur. Bahkan banyak orang koma mimpi ketemu saya 5 minyak dan anggur. Bahkan dari Amerika minta persetujuan dari saya. Saya kirim kesaksian kalau Ibu alam Tuhan, saya dengar bahwa ada orang Amerika yang koma 3,5 tahun, maka akhirnya terima ide Yesus kebangkitan dan keselamatan. Akhirnya dibangkitkan. Saya pertama orang dosa, kadang-kadang dicoba Tuhan, suruh bertobat. Akhirnya setengah mati, dirampok habis-habisan. Maka Tuhan gambarkan ada orang yang enggak setuju minyak anggur. Digambarkan seorang Lewi itu mempersembahkan ibadah di Bethlehem. Menurut teori dia tahu, tapi enggak menolong. Lebih para imam yang memimpin ibadah di Bethlehem itu tidak menolong demi anggur. Pada di Bethlehem itu persembahannya cuma 2 hal, minyak dan anggur. Maka itu dalam arti
minyak anggur tidak diusahakan. Tapi ada seorang yang kafir, orang Samaria, itu orang kafir, maka dia lihat orang koma di jalan, dia hampir kasih minyak anggur, membalut kasih minyak anggur, kemudian ditunggangi naik ke keledai itu. Keledai itu satu aja, bahwa hanya dinaiki satu orang, nggak bisa dua orang. Maka orang ini Tuhan ngasih apa? Cinta sesama. So memang ini sesama sulit, tapi ada yang paling dikit, jangan sampai benci sesama, jangan dendam sesama. Maka Tuhan katakan apa? Sebab kita saling ampuni, saling mengasihi. Maka digambarkan orang kafir yang nolong. Waktu kafir yang ngerti minyak anggur, pakai minyak anggur. Kemudian naik keledai cuma satu orang. Dia ngalah, dia menghormati orang lain, mencintai orang lain, naik keledai. Dia jalan kaki nuntun keledainya. Saat penginapan, di bak penginapan disebutkan apa? Diberikan bekal apa? 2 set minyak dan anggur. Itu gambaran bisa 2 hari atau 2000 tahun. Karena kalau kita nyebut akhir zaman, dikatakan Tuhan akan datang kurang lebih tahun 2000. Kita nggak tahu kapan, tapi itu dimuterakan bahwa 2 hari sama di zaman Allah bisa sama seperti 2000 tahun. Maka berarti kan diberi bekal 2. Artinya apa? Untuk menyambut akhir zaman. Perlu minyak lagi. Untuk menyambut akhir zaman, perlu minyak dan anggur. Maka berarti kan orang ini digambarkan apa? Orang kafir ini masuk penginapan. Tuhan pernah ngajar saya kalau lebih dari roti itu kasusnya baru. Maka generasi Tuhan, generasi masukan. Maka artinya apa? Orang yang mengusahakan nyambut Tuhan Yesus datang diberi 2 set bersama 2 hari. 2 hari. Maka itulah kalau akhirnya apa? Tuhan nemui para orang Farisi, siapa yang masuk surga? Yaitu menggambarkan kisah ini, maka otomatis masuk surga orang yang nyintai sesama, sendiri. Maka saat dipilih Tuhan, kenapa? Saya tidak pernah mikir 2 hari, nggak pernah mikir uang, nggak pernah mikir rumah, saya tidak pernah mikir pribadi saya, atau kepentingan pribadi saya tidak pernah, saya nggak pernah menerima uang dari orang lain. Tapi suatu hari saya buktikan bahwa Tuhan selalu murah hati, walaupun kita ini katakanlah perlu uang juga nggak boleh dikasih orang. Suatu hari saya jual ibu seorang kaya raya. Uangnya baru semua berlemari-lemari penuh susah. Maka saya diundang teman saya itu, ditawari. Pak Rasi minta berapa, kamu ambil sih. Suruh ngambil sih. Saya nggak mikir dulu. Ya tapi dia mengatakan, kamu daripada PD keluar uang, saya kasih uang. Ketika itu saya akhirnya ngambil 160 juta. Itu zaman itu bisa beli 2 rumah di Goiaberi. Akhirnya apa? Ya saya kok juga mau ngambil banyak, cuma ngambil ya 160 juta. Maka zaman itu cukup besar. Maka kalau Anda orang korban murah hati, maka Tuhan beri kemurahan. Saya berkali-kali orang mau ngasih uang sekoper dan sebagainya. Tapi saya nggak pernah mau. Aneh. Sekarang baru saya mikir, apa perlu uang untuk kerja. Tapi zaman itu baru mulai pelayanan bersama ibu yang di GPD, saya yang nginjil jalan-jalan, nginjil bagi kitab Injil lebih dari 500 biji, 500 ribu. Lebih dari 500.000 saya bagikan bersama anak saya, bagi ke jalan-jalan, bagi ke pasar, ke mall, atau bagi pernah di Malaysia, di India dan sebagainya. Jadi kesimpulannya itu bahwa Anda perlu minyak anggur. Bukan saja tidak diusahakan, tetapi minyak anggur yang di mana Anda waktu sakit perlu minyak anggur. Anda waktu menderita perlu minyak anggur. Anda menyelesaikan sekan kambing juga ada minyak anggur. Jadi saya akan sampaikan, Tuhan mengajar bagaimana melayani orang minyak anggur. Bagaimana Tuhan nuntut apa? Seorang martir untuk menuju beta. Jadi
yang melayani seorang imam. Seorang imam yang ngerti nyanggut, tapi nggak menolong. Saya mulang-mulang juga diajari Tuhan. Banyak orang kritik so. Bahkan ada pendeta yang bekas TPS, kan TPS maju ya. Maka dia mengatakan bahwa TPS itu nyembah minyak. Minyak itu kan muliakanlah, termasuk muliakan Anda. Karena Anda diciptakan segambar filah. Untuk segambar filah, Anda cuma cukup merah-merah. Ada minyak. Makanya tidak pernah diganggu setan. Setan takut ada satu minyak, maka setan lihat itu habis. Kesasar banyak sekali. Maka itu kalau Tuhan mengatakan apa? Untuk mulai dibaca orang yang korban hartanya masuk. Maka ini korban harta dulu, yaitu di dalam orang yang kaya mengikut Tuhan, yaitu di dalam Matius 19, artinya menggambarkan bahwa orang kaya ingin lani menyerahkan miliknya. Kita baca Matius 19, jadi kisah ini menggambarkan betapa Tuhan untuk orang lani menyerahkan hartanya, nyawanya. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik manakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi Tuhan ini hal yang bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikian firman Tuhan. Tolong naikkan sedikit. Jadi perhatikan, ada orang kaya raya yang ingin melayani itu. Gambaran bagaimana kalau orang kaya raya melayani. Maka digambarkan, Tuhan gambarkan apa? Yaitu bahwa kalau orang kaya yang melayani, apa bisa menyerahkan miliknya? Kalau melayani itu orang udah rata. Saya tidak pernah duniawi, nggak pernah katakanlah minta-minta dan sebagainya. Maka perhatikan, yaitu orang kaya ini ikut Tuhan. Maka sampai zaman sekarang pun perlu diperhatikan hati. Kalau orang kaya raya melayani harus menyerahkan hartanya, semua hartanya. Saya bisa makan Tuhan pilih saya. Maka dulu bapak saya kaya raya, tapi akhirnya dirombok. Uangnya saat tidur di tempat tidur, uangnya penuh, uang penuh di tempat tidur, dirampok habis. Tapi kalau saya berikan teman-teman sekolah saya yang kaya raya, yang sekolah saya pakai Mercy, dia tidak lulus usia SMA, nggak lulus. Ya akhirnya frustasi, nggak perlu. Kenapa? Dia sudah hidupnya udah mewah, punya mobil sport, mobil Mercy dan sebagainya. Dia ke sekolah juga pakai Mercy yang bagus. Dia tahu bagaimana dia mau biar kaya raya. Maka orang ini akhir hidupnya utang saya nggak bayar.
nggak sempat bayar utang saya. Padahal ketika itu waktu muda SMA terpandang so, hidupnya mewah so. Jadi sekali lagi di TPS so, ada orang yang dulu miskin, sederhana hidupnya, sadokan kaya raya. Ada 3-4 orang yang dulu miskin, sederhana, sadokan jadi kaya. Biasanya lupa so. Jadi kadang-kadang orang kaya ingin juga mendirikan gereja. Jadi gak kaya sudah punya harta. Tapi ingin dia di gereja. Maka di TPS beberapa orang yang miskin, di TPS jadi kaya raya, dia lupa diri gereja. Harusnya kan ikut perintah Tuhan. Melayani itu jual hartanya. Maka ada orang tertentu jauh ini melayani tapi nggak mau menyerahkan miliknya. So. Maka juga Tuhan negur orang kaya ini. Kamu kalau hendak sempurna melayani Tuhan, jual segala milikmu, berikan orang miskin, baru datang ikut aku. Artinya apa? Kalau orang melayani Tuhan harus tidak duniawi, meratakan diri, menyerahkan seluruh hartanya. Itu yang berat. So. Tapi Tuhan perhatikan kalau orang-orang ke TPS dirikan Jumat, karena lihat Jumat lautan manusia banyak sekali so. Bisa juga nyampaikan terima kasih so, pada acara ini melalui acara ini saya nggak ketemu Anda, tapi yang nonton so dulu mulai 1,4, 1,5, kemudian 1,6. Minggu yang lalu yang menyaksikan asli 1,1 juta. Anda berkait semua yang perhatikan acara kami 1,1 juta yang nonton acara ini. Saya bersyukur, terima kasih. Bahkan di Amerika yang nonton bisa 300.000. Ada orang di Amerika nonton jumlahnya 320.000 yang nonton acara ini di Amerika. Juga di Australia, di Singapura dan sebagainya. Karena Pak, ya mungkin saya cukup dikenal di luar negeri, maka orang banyak yang sikat acara ini. Jadi perhatikan lagi, Anda yang kaya ingin layani, hati-hati ucapan Tuhan. Jual segala milikmu, berikan mungkin. Kalau nggak bisa Anda katakanlah, ya lebih baik jangan layani. Ya ini berat, ikut Tuhan berat. Syaratnya berat, nggak boleh kaya. Artinya apa? Itu saya mula-mula di gereja Roma, so, maka saya katakan orang tidak boleh kawin dan sebagainya, para pastor supaya tidak betul enggak duniawi. Tapi bukan itu saja. Tuhan nuntut nyawanya. Selanjutnya Tuhan katakan nuntut bangunan itu bukan saya menyerahkan hartanya, tapi juga nyawanya. Termasuk nyawanya harus diserahkan. Maka karena orang gembala itu harus mati. Kalau seorang mati itu orang mesti, kalau Anda bersaksi kau masusi, maka Anda kalau tidak menyerahkan milikmu atau hartamu, maka Anda dusta. Dusta itu kalau masuk alam roh, yang nyambut iblis bersama setan akan cinta setan dosa. Karena saya pernah lihat betul orang yang juga orang kaya raya. Saya akan sampai orang yang bangun suatu gedung-gedung besar. Maka waktu saya mati, waktu saya jumpa malaikat, orang ini keluar. Tapi sambut setan di alam roh. Hati-hati yang nyambut itu setan-setan. Saya bilang sama malaikat, tolong dia, teman saya. Dia nggak bisa karena dia bukan warga surga. Maka dikejar-kejar setan, diseksa setan, sebelum dibawa ke neraka. Maka sekali lagi teman saya ini kaya raya, sangat kaya. Tapi waktu masuk alam roh saya lihat dia kejar setan. Saya nolong nggak bisa, tapi malaikat juga nggak mau karena dia bukan warga surga. Mereka terangkan dia cari warga, tidak warga surga. Mereka kata, aku hanya menjemput orang-orang yang warga surga. Jadi hanya perlu menerangkan Anda cari warga surga, karena bangkit hari kiamat, bangkit Anda menjadi muda. Menjadi Alkitab menerangkan bahwa kalau yang ke surga dimasuki, dikur pakai minyak untuk dibangkit hari kiamat, untuk terbang ke surga. Saya tambahkan arti melengkapi tadi, bagaimana Tuhan mengatakan orang lain itu perlu menyerahkan nyawanya. Jadi yang berat itu nyawanya, yaitu maka kalau di dalam Matius 19 itu disebutkan apa?
Tuhan melayani aku untuk kemas suci, perlu menyerahkan nyawanya. Seperti aku bagaimana. Kita baca Matius 19. Matius 19. Ya sekarang. Matius 20, 28. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya bagi menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Jadi gambar melayani itu dimasuci sekali lagi. Tuhan minta Anda ingin kemasuci, yaitu orang yang meratakan miliknya juga nyawanya. Saya terus terang, saya berkali-kali aneh bahwa nunjukkan teman saya yang direktur bank besar juga dikejar setan. Jadi maka jaga, kalau Anda hidup kelimpahan, jaga hidup Anda. Maka zaman sekarang kita merhatikan zaman yaitu keperian, yaitu kesedihan bagi mereka yang bahkan lebih ada kalau ada sakit corona. Tapi ada berita bagus, ada yang saksi, yaitu dia kena virus corona, jadi anak Tuhan. Dia beberapa hari akhirnya pulang disembuhkan. Bahkan neneknya yang enggak Kristen, yaitu yang serumah, dikasih minyak urapan. Akhirnya justru sudah nenek tua, kasih minyak urapan, so akhirnya sembuh, enggak kena. Tapi omnya tante datang dari Malang, yaitu disebutkan yaitu kena corona, dua-duanya wafat. So. Jadi dia datang ke rumah. Apa kemurakannya? Nular dari tante serta omnya, nular. Dia kena. So. Tapi disaksikan, so, mungkin suatu hari perlu direkam, yaitu dia pakai mie anggur. Akhirnya dia sembuh. Neneknya yang sudah tua, so, satu rumah dengan dia, juga diolesi minyak, akhirnya tidak wafat. Yang mati adalah omnya tantenya yang datang membawa virus corona. Artinya apa? Betapa kuasa minyak anggur, kuasa besar. Jadi ayat itu gambarkan apa? Gambarkan orang nyerahkan nyawanya. Dikatakan apa? Kalau Sedibus itu orang tua Thomas, ibunya Thomas. Maka saya kepada Anda bahwa kalau Anda melayani, Anda punya roh martir. Tuhan waktu datang kepada saya pun, aku cari jamarkan seorang jujur, seorang martir seperti kamu. Maka dipilih Tuhan, kenapa? Saya aneh. Sejak kecil tidak mikir diri saya.
saya tidak mikir harta saya, nggak mikir rumah. Masuk Jakarta saya punya iman, kan apa mahal. Tapi saya bisa tinggal rumah di Kebayoran. Akhirnya saya bisa ke Amerika. Pulang dari Amerika saya bisa tinggal di istana. Saya jadi pegawai di istana. Hidupnya katakanlah karena saya doa untuk sekolah di New York, pulangnya saya bisa ditempatkan bisa untuk kerja di sana. Jadi perhatikan soal orang perlu menyerahkan nyawanya soal. Yang ingin ke Mas Susi, kalau Anda bilang ke Mas Susi, Anda menyerahkan segala milikmu, segala milik harta, milik nyawa. Seorang bisa menyerahkan harta saya, nyawa saya, jangan ibadah saya. Maka Tuhan ngajar saya untuk Mbak ke Mas Susi, perlu seorang martir yang korban harta dan nyawa. Sekali lagi, untuk Mbak Anda Mas Susi, hadiahnya seorang gembala martir, hadiahnya Anda harus dosa di neraka. Karena saya bilang Tuhan hamba ke neraka, nggak mau surga. Saya nggak nyintai nyawa saya. Hadiahnya apa? Hadiahnya Tuhan gandeng saya ke surga. Lihat pasti jemaat besar besar. Sekali lagi, Tuhan gandeng saya ke Mas Susi. Lihat pasti jemaat besar di surga. Maka sekarang kalau Anda bersama saya seorang martir yang total. Saya seorang martir yang menyerahkan nyawa saya, bahkan mau ke neraka untuk orang lain. Maka Tuhan beri hadiah kepada gereja TBS, saya gembala martir, yaitu hadiahnya apa? Mbak Jemaat TBS ke Mas Susi. Karena ada orang dusta ke Mas Susi, maka kalau saya dusta, lahir saya digoreng iblis, digoreng neraka kepala saya kalau dusta. Karena zaman ini banyak pada dusta karena iblis, tapi orang ingin maju, niru-niru kesaksian saya tahu niru, bahkan sampai niru buletin saya. Karena apa? Ingin maju, ingin ambil jemaat iblis. Masih lagi, contoh ini yaitu anak ibu iblis, yaitu ingin ke surga, duduk di samping Tuhan. Tapi Tuhan katakan apa? Kau bisa untuk apa? Untuk minum jangan minum. Jadi waktu Tuhan di Getsemani doa, Tuhan sampai menangis, tetesnya air mata seperti darah. Maka Tuhan berdoa demikian. Waktu Tuhan menghadapi mau disalibkan, ditangkap. Ya Bapa, doa Tuhan Yesus sebelum ditangkap, ya Bapa, kalau bisa lalukan sang dariku, tapi terjadi menurut Bapa. Jadi Tuhan saja memang orang nyerahkan nyawanya berat, tapi Anda gambarkan Yesus saja sangat berat nyatakan. Maka dikatakan apa? Ya Bapa, kalau bisa lalukan aku dari cawan ini. Tapi biar terjadi menurut Bapa, bukan kehendak saya. Jadi Tuhan Yesus bergetar, yaitu sebelum disalibkan, ditangkap juga doa. Maka itulah kalau saya sampaikan kepada Anda, Tuhan nuntut bagi Anda yang ingin ke Mas Susi, Mbak Susi, Anda nyerahkan milikmu, nyawamu. Itu enggak ada tawar-menawar. Maka kepada, yaitu kepada, maksudnya ini kepada Yohanes dan Yakobus, apa kau bisa minum soalnya aku minum? Mereka dengan pesan tak bisa. Maka Yakobus itu orang pertama yang dipenggal kepala Yerusalem. Maka martir pertama adalah Yakobus, dipenggal kepalanya karena dia menjawab Tuhan, ya aku bisa minum cawan yang Bapak, maksudnya yang Yesus lakukan. Yohanes juga bilang, aku bisa Tuhan melakukan minum cawan yang haus ku minum. Maka ketika orang ini bisa, kami bisa Tuhan menyerahkan nyawanya. Maka kalau saya dites, maka kalau Anda ingin jadi gembala martir, dites pasti. Semua serba dites, dibuktikan. Hati-hati, Tuhan tahu perbuatan kita, pikiran kita. Tuhan tahu kalau Anda misalkan dosa atau nipu dan sebagainya. Maka kalau Tuhan berkata pada orang kaya tadi,
apa kamu melakukan perintah Tuhan? Dia tahu perintah Tuhan, tapi masih tanya apa? Maka Tuhan mengatakan apa? Yang lain itu harus tidak boleh membunuh orang, nyawa orang. Maka yang kedua tidak boleh berzina. Tuhan katakan yang kedua dari pertama bunuh orang, yang kedua zina, yang ketiga tidak saksi dusta dan sebagainya. Jadi harus jujur betul. Sekali lagi, yang lainnya kebaikan Tuhan cari yang mau korban harta. Kalau saya bisa, maka saya diluluskan Tuhan untuk membawa Anda ke rumah suci. Lagi ada orang-orang niru kesaksian saya. Saya tahu itu karena saya kenal mereka. Saya kenal mereka niru saya. Dari bahasa sampai kata-katanya, titik koma yang niru saya. Jadi sekali lagi, bahwa orang lari untuk membawa kebaikan, orang menyerahkan nyawanya miliknya. Sekali lagi, kalau Anda ingin membawa ke rumah suci jemaat, Anda harus menyerahkan milik Anda, jangan duit, jangan minta-minta. Saya itu tidak pernah minta-minta, misalkan waktu membangun gerejanya itu 50 M ada di situ. Maka Pak Sin orang saya, almarhum, Pak Sin saya bangun bersama teman-teman. Saya bilang sama Pak Sin, Pak, saya ini pilihan Tuhan. Saya nggak bisa terima bantuan Bapak. Saya pasti Tuhan kirim. Betul, Pak. Tuhan kirim apa? Dari New York ada yang kirim 30 juta, maksudnya 3 juta dolar, 2 juta dolar. Jadi saya cukup doa besar Ibu, mendoakan orang. 24 jam, tapi siapa bisa berjutaan dolar untuk apa? Untuk membangun gereja Nias. Jadi karena perhatikan di Jakarta ada gereja besar, karena bantuan orang, akhirnya nggak jalan. Di Semarang juga ada gereja besar, yang gedungnya besar. Tapi juga akhirnya wafat dia, mati. Gereja otomatis tidak jalan. Juga di Surabaya ada gereja besar minta-minta, akhirnya nggak jalan. Jadi hati-hati, ternyata apa? Tuhan memberkati. Kalau tidak murni pelayanan, maka ternyata saya juga mikir aneh. Kalau ada gereja yang dibangun besar, nggak ada sebanyak itu pakainya, termasuk kemarin ada gereja besar di Serpong, terbakar, gereja juga besar sekali. Maka sekali lagi Tuhan minta Anda yang sarankan ini dari Tuhan langsung. Ngelani itu harus menyerahkan hartanya, nyawanya. Maka perlu Anda renungkan bahwa nyerang untuk orang ke masjid perlu menyerahkan nyawanya. Yang sulit itu saya bisa, maka saya dipilih Tuhan bahwa Anda ke masjid. Sekali lagi karena ada orang dusta, saya tidak kenal dusta. Saya kerja selalu pegang mulut saya, janji saya kepada orang juga selalu saya tepati. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan apa? Untuk melayani Tuhan, Anda yang kaya raya nyerahkan milikmu. Anda ingin ke rumah suci, Anda menyerahkan nyawamu. Jadi menyerahkan nyawa itu seorang mati. Zaman akhir Tuhan kata pada saya, pada zaman akhir, aku cari seorang mati untuk membawa ke rumah suci. Tuhan kata saya untuk ke rumah suci perlu gembala mati. Yang kedua, orang yang menyerahkan hartanya miliknya. Maka yang berat kan menyerahkan nyawanya. Tapi saya harus bisa dites. Saya dibawa Tuhan ke neraka. Saya berani doa, Tuhan saya ke neraka, kosongkan neraka, hamba yang di neraka. Maka Tuhan tersenyum, pandang saya, pada hari kamu lulus, yaitu diuji lulus sebagai seorang martir. Tuhan nyebut nasar saya lupa itu. Jadi bahwa orang itu kadang-kadang dicoba Tuhan untuk melayani Tuhan. Ibu saya dari keseluruhan KPD lumpuh 3 tahun untuk alami cobaan. Saya pun pernah dipuas otak saya mau dioperasi di Belanda. Hasilnya cuma 2-3%. Saya akan mati. Saya nggak sengaja terima tubuh dari Yesus. Maka saya nggak sengaja hilang sakit saya. Sampai kalau saya sering cedurkan tembok kepala saya karena begitu menderita. Setelah saya terima berjangkut berkali-kali, hari ini pun saya bisa 3-4 kali. Maka ternyata betapa besar kuasa minyak anggur. Bahkan ada Jamie Ang dari Singapura, yaitu dia dipuas mati. Dokternya tahu, we're not looking for, cari aja
Buksu Parsi Jakarta. Dia difonis 2 minggu mati. Saya beri perjamuan kudus. Saya lepaskan dari kutuk. Akhirnya dia sembuh. Jadi lagi betapa kuasa penyanggur di Amerika pun orang banyak ada 5 tumor. Saya kirim perjamuan. Kamu 5 candu saya. Kamu pasti tidak akan bayi muda selamat. Sampai Australia, Vera juga ada kanker di kandungannya. Dokter mengatakan no hope. Tapi saat telepon, kamu keluar rumah sakit, saya diperjuangkan kasih anakmu selamat. Maka inilah kalau sampai kepada Anda, inilah darah kebangkitan, darah kehidupan, dan bangkit Anda di hari kiamat. Jadi perhatikan Anda ini senjata murah meriah. Gak di gereja dikasih gratis. Jadi, kalau gereja kadang-kadang tidak mengadakan, tapi saya perintah lain so. Di ayatnya untuk nyambut Tuhan Yesus, yaitu nyambut sebulan 3 kali, juga menyamarapan. Untuk apa? Untuk dijemput ke surga, untuk kemasusi. Jadi kita ini nunggu Yesus datang. Beban berat Anda saat ini, Anda di rumah, Anda renungkan, ingin ke surga, so. Gak usah tahu seperti saya, so. Tuhan hamba tidak mau ke neraka. Hamba ingin ke surga. Tak saya mau 50 tahun saya ke surga. Tapi saya dipanggil Tuhan pada umur 30-an. Dipanggil Tuhan. Pasti kamu suruh bicaraku. Kembali ke bumi. Nyuruhkan manusia suci pikiran. Berkat juga sampaikan ini. Perintah Tuhan waktu saya dilantik di surga. Pasti kembali ke bumi. Nyuruhkan manusia ke surga. Suci pikirannya. Suci perkataan dan perbuatan. Itu perintah Tuhan langsung. Saya punya tugas di rumah Anda, maka buletin kita yaitu membersihkan jemaat yang kudus, misalnya siap surga. Karena kalau untuk lari perlu seorang yang kudus akan diberi kuasa. Kalau orang kudus yang lari nggak ada kuasa, nggak ada mujizat. Sekali lagi itu maka kita akan sebelum masuk perjamuan yaitu bagaimana Tuhan mengatakan tentang kedatangnya Tuhan. Maka di dalam Lukas 17:33-37 menggambarkan bagaimana Anda nyambut second coming. Anda di rumah mikirkan agar Anda punya iman untuk masuk kerajaan Tuhan. Inilah Lukas 17 menggambarkan cara nyambut second coming. Lukas 17 ayat 30-37. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang diperangin-anginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian firman Tuhan. Tuhan Ngajasi mengatakan apa? Tentang hal kedatangan Tuhan. Tuhan bercontoh yaitu bahwa zaman Lot pun, yaitu Lot dibakar Sodom, dibakar api belerang. Kenapa? Kawin sejenis boleh. Maka sedang pada di negara Eropa, Amerika ada izin untuk kawin sejenis. Tapi Alkitab mengatakan apa? Enggak boleh. Perkawinan itu hanya satu pasang, satu laki perempuan. Maka itulah kalau Tuhan mengatakan untuk nyambut second coming, maka Anda perlu apa? Perlu terima tubuh dari Yesus. Tuhan gambarkan yaitu istri Lot.
Perintah malaikat waktu digandeng keluar kota, kamu jangan ulah ke belakang. Tapi Istilah digambar apa? Maka semua Istilah tidak ada nama, karena kalau tidak jadi warga surga, maka sebut namanya. Maka dia ulah ke belakang. Ada ingat hartanya, miliknya. Nah, Tuhan katakan, kalau orang di ladang berdua pergi, jangan pulang, karena yaitu orang nggak boleh ingat hartanya. Demikian juga bahkan orang yang itu banyak rumah itu bertingkat. Di atasnya bisa duduk, minum-minum dan sebagainya. Tapi kalau Yesus datang, Tuhan katakan, jangan turun. Maju turun, lihat hartanya. Jadi orang nggak boleh ingat hartanya. Maka Tuhan katakan, jangan sampai turun. Yang di ladang pun jangan pulang. Kesimpulan apa artinya apa? Orang nggak boleh duniawi. Tuhan yang katakan apa? Orang itu cari mukjizat, bukan cari tanda mukjizat, bukan cari makan yang bak binasa. Maka Tuhan ngabarin apa? Yaitu bahwa Istilah jadi tiang garam. Maka saya ingin nambahkan satu ayat, yaitu di mana Tuhan katakan apa? Yang satu tempat tidur, satu tidak. Tuhan khusus menerangkan pada saya ini. Pasti ayat ini menggambarkan apa? Yang pertama yaitu bahwa kalau orang ada ketika rumah tanggamu, maka nggak diangkat. Maka Tuhan gambarkan ke perut bumi, masuk perut bumi. Jadi Tuhan gambarkan. Saya cerita saya bahwa ada filmnya, tapi saya nggak tahu ada film itu, yaitu tentang pengangkatan. Satu diangkat, satu tidak. Maka film itu menggambarkan apa? Seorang pilot yang pulang ke rumah, istrinya nggak ada, anak tidak ada. Maka dia sebelum pulang ke rumah ya, dia telah berbuat dosa, maka dia tertinggal. Maka sekali lagi saya sampaikan kepada Anda bahwa arti dari satu tempat tidur, satu diangkat, satu tidak, yaitu apa? Anda para bapak jangan sampai punya orang ketiga. Tuhan yang ngomong tuh, saya juga nggak mau Tuhan berat mengatakan, tapi perintah Tuhan bahwa Anda kalau bapak tinggalkan yang lalu, mari kita berjuang ke surga. Kalau nggak tahu ke ruang masuk sih, saat diberi kuasa hamba Anda masuk sih, maka jangan sampai Anda punya orang ketiga. Dihukum Tuhan tidak akan terbang ke surga. Saya lihat sendiri kalau mata saya dusta, orang itu teman seorang kaya raya tiba masuk perut bumi. Saya kenal banyak orang ini perut bumi. Bahkan apa? Para ibu juga jangan punya orang ketiga. Kalau Anda punya orang ketiga, Anda juga enggak diangkat. Tuhan gambar kenapa? Pengangkatan terjadi waktu orang zaman akhir. Yaitu kalau orang tidak punya orang ketiga. Artinya orang enggak boleh poligami. Poliandri, dari ajaran Kristen katakan apa? Anda tidak boleh poligami, poliandri untuk diangkat ke surga. Hampir tiap hari doa. Tuhan hamba ingin, saya pernah jam berapa? Saya pernah doa, Tuhan hamba sudah umur nanti 30 tahun lebih, saya ingin pensiun. Jadi saya berdoa berkali-kali, saya ingin pensiun pada Tuhan. Saya berdoa, hamba sudah tua, izinkan saya pensiun. Tuhan datang pada saya. Lihatkan mahkota duri. Lihat pasti. Ini kulakukan untuk kamu. Datang mahkota duri dengan berdarah. Sampai 2 kali. Ini kukujang untuk kamu. Hanya juga Anda, dosa Anda kemasusi. Tuhan Anda akan dimengetahui kemuliaan di surga. Maka Anda betul berjuang hidup yang suci, yang kudus, agar Anda terangkat surga. Dosa Anda dan saya nanti menjadi tetangga surga. Dosa Anda kuat, para bapak yang punya orang ketiga. Kalau Anda bersasar dari mulut Allah, Anda putuskan orang ketiga. Tuhan keras sekali soal perzinahan. Tapi disebut tadi, Tuhan katakan pada orang kaya itu, jangan membunuh, jangan berzina. Jadi setelah membunuh, Tuhan katakan apa? Jangan berzina. Jadi hati-hati sesuai orang akhir. Anda perlu doa, cari kerajaan surga.
seperti yang dan Anda saya nggak tanggung-tanggung, Anda kelas masusi, maka doa Anda semua berjuang agar Anda punya rumah di surga. Anda berjuang, Tuhan, kami ingin suami istri saling ampuni, saling setia, agar Anda bersama anakmu, keluargamu akan terjadi rumah besar surga. Maka selamat Anda untuk punya rumah di surga. Anda para bapak, mari hidup yang kudus, lupakan lalu, minta ampun kalau dosa. Para ibu, jangan saya punya orang ketiga. Tuhan yang ngomong, bukan saya. Pasti kamu sampaikan apa yang engkau dengar, engkau lihat. Saya lihat sendiri seorang di bawah perut bumi. Kalau saya dusta, dicolok setan mata saya. Juga ada orang tidak diangkat zaman akhir karena punya orang ketiga. Jadi Tuhan sangat keras. Jangan sampai Anda mengalami kenistaan, mengalami tertinggal diinjak-injak setan di bawah kulit bumi. Maka firman Tuhan berkata apa? Apa gunanya kamu punya dunia isinya, hilang yang jadi di harga kita, teman, yaitu lebih daripada dunia isinya. Maka Anda perhatikan, bahkan Tuhan Yesus wafat. Siapun waktu doa Tuhan, hamba ingin jelaskan, hamba boleh pensiun. Yang kedua, jawab Tuhan, turun dari salib. Artinya apa? Bahwa saya sampai mati, so, maka saya sudah umur, perintah untuk lari sampai mati. Sampai Tuhan turunkan dari salib, bawa ke makam. Punya arti apa? Seorang lari sampai mati, perintah Tuhan. Walaupun saya apapun, saya berjuang untuk melani, karena apa? Tuhan beri kekuatan, karena perintahmu sampai mati. Maka itulah apa? Sekali lagi, mari kita berjuang masuk surga. Renungkan apa artinya Anda punya dunia Islam. Anda berjuang supaya Anda dan saya nanti masuk kerajaan surga. Saya ingin Anda semua punya rumah di surga. Maka mari kita akan, sebelum masuk berjamaah, MC siap-siap, MC ngambil alih acara ini, sertakan MC untuk ngambil alih acara ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Bapak. Buat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan Yesus, sungguh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami ucapkan berkat, kesehatan, umur yang panjang Tuhan. Bagi gembala sidang kami yang terkasih Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Bersama dengan Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji Tuhan. Biarlah kebaikan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan Yesus sempurna dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu mengasihi Gembala Sidang kami Tuhan. Bersama dengan Ibu Gembala Sidang kami Tuhan Yesus. Pada siang hari ini Tuhan, kami juga rindu Tuhan, untuk Kau ubahkan setiap kami Tuhan. Untuk kami terima mukjizat di dalam sakramen perjamuan kudus pada siang hari ini ya Bapak. Tapi sebelumnya Tuhan kami rindu untuk mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan syukur kami Tuhan Yesus pada siang hari ini. Kami percaya dalam kehidupan kami, kami berikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu Yesus Tuhan Raja kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami tidak akan pernah kekurangan. Hidup kami pasti diberkati. Hidup kami tidak akan pernah resesi. Apapun yang kami kerjakan, yang kami usahakan, di dalam setiap bisnis pekerjaan kami percaya Tuhan Yesus selalu buat berhasil. Kami siap bawa yang terbaik melalui persembahan syukur kami pada siang hari ini ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan,